Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini kita tentu saja akan kembali berbagi cerita Sahabat Disdik tentang semangat, tentang prestasi yang luar biasa dari dunia pendidikan. Kali ini kita akan mengusung tema dari kelas ke panggung nasional. Kita akan mengulik bagaimana cerita perjalanan juara 1 LKS Beauty Therapy. Dan tentu saja hari ini kita telah kedatangan dua tamu istimewa yang spesial sekali dari SMK Negeri 4 Kota Jambi. Yang baru saja ini mengharumkan nama daerah di ajang LKS nasional yaitu di bidang beauty therapy. Bersama saya telah hadir siswa kita yang berprestasi ini yaitu Bilqis Sakinah HR, juara 1 nasional dan didampingi oleh Ibu Hajah Asmiati MPD, Kepala SMK Negeri 4 Kota Jambi. Kita sapa dulu ya sahabat Disdik narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bilqis dan Ibu. Selamat datang di podcast sahabat Disdik ya Ibu. Bilqis lagi magang ya? Iya. Di mana magangnya? Di Beauty Castle Sipit. Iya, baik. Ibu, dengan kesibukan Ibu, saya izin memanggil dengan Ibu Asmiati ya Bu ya? Betul. Bagaimana? Sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah. Di antara kesibukan Ibu yang luar biasa ini kita culik ya sahabat Disdik untuk kita berbincang-bincang di podcast sahabat Disdik. Baik, terima kasih Ibu dan Bilqis telah datang di podcast sahabat Disdik. Mohon izin Ibu, saya akan berbicara dulu, kita akan ngobrol dulu dengan Bilqis. Bilqis, ini gimana kabarnya, baik ya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, kamu telah memenangkan juara 1 ini tingkat nasional ya? Iya. Luar biasa sekali. Bilqis, ini kita ingin tahu ini bagaimana awal ketertarikan di dunia beauty terapi ini seperti apa? Awalnya sih suka sih sejak kecil kan, suka ikut kan nari gitu. Dari TK sudah ikut nari. Sudah tuh dari kecil kan hobi kayak makeup. Semenjak sekolah di SMK 4 kan jadi tahu beauty therapy itu bukan soal makeup saja, tapi juga soal percaya diri, tampil yang lebih cantik gitu. Iya, baik. Jadi ini LKS ya Bu, Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Nasional. Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Nasional, dan ini diselenggarakan untuk jenjang SMK ya Bu? Ya, betul. Seluruh Indonesia. Baik, Bilqis, ini pertama kali siapa sih yang ngajak kamu untuk ikut lomba LKS ini? Awalnya sih ibu guru jurusan yang suruh ikut. Siapa nih ibunya? Ayo disapa. Ibu Aulia. Sapa dong, halo Ibu. Ibu Aulia. Bu Aulia gitu. Baik, terus? Kan kemarin tahun lalu ikut model dari Kak Nabila. Ikut model. Yang tahun kemarin kesini ya? Iya. Jadi kan dari situ kan belajar, jadi gini gitu. Jadi kan lebih tahu kan banyak hal di sana. Selanjutnya setelah diajakkan Nabila tadi ya? Iya. Terus dari guru, mungkin dari pihak sekolah, bagaimana? Bu Aulia tadi gitu ya? Keluarga misalnya? Ya ikut kata keluarga, ikut aja kan lama-lama pengalaman. Ikutlah ya akhirnya alhamdulillah. Didukung semua guru-guru di sekolah dan juga ibu kepala sekolah gitu ya. Dan ada di sini sahabat Disdik, ada Bapak Wakil Kesiswaan juga ini ada di studio di belakang layar ya sahabat Disdik. Jadi Bilqis ini banyak sekali mensupport ya Bu Asia. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali. Baik Bu, ini izin Bu, bagaimana awal sekolah ini mendukung Bilqis ini untuk ikut lomba LKS ini, seperti apa prosesnya? Seperti biasa sekolah itu kan selalu mengupayakan menemukan talenta-talenta yang terdapat pada siswa. Nah, Bilqis ini memang dari awal kompetensi akademik dan praktiknya itu di bidang kecantikan sudah menonjol. Nah,
Jadi kami melihat kondisi dia dan keinginan dia dalam pembelajaran kecantikan itu sangat bagus, maka kami memutuskan di awal dia dikirim sebagai model. Model dulu ya Bu ya? Dia model di make up sama yang kakak kelasnya waktu tahun lalu. Jadi dia bisa merasakan suasana-suasana seperti apa yang akan dialami jika kita menjadi pejuang LKS tingkat. Jadi Nabila yang tahun kemarin itu modelnya Bilqis? Iya. Oh, jadi dia udah pernah lihat ya bagaimana sistem lombanya gitu ya? Nuansanya, iya. Perjuangan berapa jam jadi ini make up itu kan. Jadi minimal dia udah merasakan lah dan ada persiapan mental. Itu yang sangat dibutuhkan. Iya, baik dari sekolah seperti itu ya. Oke, Bu, ini kan izin Bu saya ke Bilqis dulu ya Bu ya. Bilqis, ini saat persiapan apa tantangan paling berat yang kamu rasakan ini? Tantangan paling berat sih kan awalnya latihan. Latihannya cuma dibagi waktu 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan ya? Iya. Udah tuh kan awalnya beauty terapis ini lombanya nggak diadakan, dihapus. Oh, dihapus. Ya. Tapi pas diadakan latihan terus akhirnya bisa percaya diri aja. Persiapan ini berarti latihan ya? Iya, latihan setiap hari. Setiap hari. Berapa jam? Berapa jam? Kadang tuh sampai malam. Sampai malam? Iya. Pulang sekolah, latihan sampai malam. Iya. Di sekolah. Wah, luar biasa sekali. Tadi kan sempat Bilqis sempat menyinggung guru pembimbing Bu Aulia ya. Nah, kira-kira siapa lagi nih sosok yang paling berperan membimbing kamu selama latihan? Bu Aulia, Bu Desi, Bu Anissa, Bu Bayu, Bu Pika, Bu Alia. Guru-guru ya? Iya, guru-guru kecantikan. Iya, guru-guru kecantikan sama latihan. Orang tua pasti dong. Iya, orang tua pasti. Keluarga, ya, saudara gitu ya? Iya. Berapa orang bersaudara Bilqis? Satu orang. Adik, kakak? Oh, kamu sendiri ya? Anak tunggal nih Bu As. Luar biasa, alhamdulillah ya. Bu As, ini seperti apa Bu dukungan sekolah ini Bu ya, terutama terhadap peserta lomba. Nah, ini untuk bersaing di tingkat nasional ini kita sempat ngobrol ya sebelumnya Bu, bagaimana perjuangan sekolah dalam mempersiapkan Bilqis lomba ini Bu. Ya, di awalnya memang ini seperti apa yang dijelaskan Bilqis tadi itu jurusan mata lomba ini tidak ada. Jadi mereka tidak ada persiapan. Tahu-tahu muncul saya langsung panggil ketua jurusan kecantikan, Bu, pokoknya kita siapkan anak. Itulah tadi yang diceritakan oleh Bilqis, dia harus latihan tiap hari dari pagi sampai sore, kadang sampai malam di sekolah. Ya, inilah dukungan kami. Saya selaku kepala sekolah memang sangat mensupport mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru yang ada di sekolah. Dan kita pun istilahnya itu menjalin kerjasama juga dengan pihak dunia industri, di mana yang bisa mensupport untuk pertandingan ini. Iya. Itu sampai ke lombanya kemarin, kalau nggak salah Ibu sampai boyongan apa Bu? Kita cerita kemarin ya, sempatnya. Emang kan setiap perlombaan itu nuansanya beda-beda. Kadang alatnya tidak lengkap, atau barangkali ada bahan-bahan yang misteri yang harus kita cari. Nah, makanya saya selaku kepala sekolah mengikuti lomba ini mulai dari awal sampai akhir. Minimal saya tahu evaluasi apa setiap mata lomba. Kan sebelum ada pengumuman tuh biasanya kita dipanggil guru-guru sama siswanya, loh ini yang kurang, ini yang kurang. Nah, itu jadi catatan bagi saya dan guru yang pendamping dan pembimbing, sehingga ke tahun depan kita harus menyelesaikan masalah yang ada. Pembelajaran Bu ya. Ini berarti tahun kemarin Nabila juara, ini juara satunya ya. Lebih berarti pembelajaran dari tahun kemarin ya Bu ya. Iya, kita berusaha untuk lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Iya, baik. Baik, Bilqis, ini terkait dengan pengalaman kamu nih di ajang nasional. Kira-kira ceritain dong suasana lombanya itu seperti apa. Terus waktu tampil di depan juri seperti apa? Tegang nggak kira-kira? Tegang sih. Tegang ya? Iya. Tapi harus percaya diri. Juga kan provinsi-provinsi lain kan bagus-bagus semua tampil depan juri, jadi harus percaya diri aja kemarin. Iya. Ada momen yang tidak terlupakan, Bilqis? Momen yang tidak terlupakan bisa ketemu teman-teman dari provinsi lain, bisa komunikasi.
baik-baik juga orangnya. Lebih baik ya? Iya. Dapat teman baru. Iya. Iya, baik. Ibu, ini bagaimana respon dari guru, dari teman-teman di sekolah ini waktu tahu Bilqis ini juara nasional ini? Seperti apa responnya, Bu? Responnya sangat positif ya, Bu. Iya. Jadi kami yang ada di dalam itu udah histeris. Saya juga yang mengalami saat itu ya. Iya. Waktu diumumkan juga perunggu tidak ada nama kita, perak juga tidak. Tapi dalam tubuh hati yang paling dalam, Iya. mudah-mudahan dapat emas. Ternyata Iya. memang betul-betul dapat emas. Alhamdulillah. Tanpa kata-kata lagi, saya cuman ngeliat Bilqis, selamat ya Bilqis, dan teman-teman di sekolah. Alhamdulillah Ibu, ternyata terbayar juga susahnya kita melakukan pelatihan yang tiap hari, perjuangan-perjuangan yang dilalui. Alhamdulillah terbayar lunas dengan diraihnya medali emas oleh SMK Negeri 4 Kota Jambi. Sempat deg-degan berarti, Bu ya? Yang ketiga nggak muncul namanya, kedua nggak muncul, ternyata yang terakhir muncul juara 1. Luar biasa sekali. Baik sahabat Disdik, menarik sekali ya perbincangan kita dengan narasumber kita kali ini. Tetap di podcast Sahabat Disdik. Bilqis, setelah juara nasional nih, kira-kira apa sih yang berubah dari diri Bilqis? Lebih percaya diri, juga terus belajar, Iya. terus sampai bisa. Lebih percaya diri lah gitu ya. Ya. Dan jangan sombong ya nanti ya, jangan sombong, tetap Iya, rendah hati iya, gitu tetap ya rendah Bilqis hati, ya. iya. Dan memotivasi teman-teman mungkin ya. Baik Ibu, ini dengan prestasi Bilqis ini kira-kira berpengaruh tidak Bu terhadap semangat siswa di SMK 4? Sangat berpengaruh. Mereka tuh memiliki sekolah yang udah bisa bertarung di ajang nasional. Iya, Itu memotivasi mereka untuk terus berjuang dan memperbaiki diri, menambah ilmu, dan melakukan yang terbaik dari versi dirinya sebelumnya. Iya, memotivasi berarti Bu ya, sangat ya, luar biasa. memotivasi. Pasti mereka berpikir, wah ini Bilqis bisa, pasti adik-adik kelasnya juga bisa juga merasa seperti itu ya Bu ya. Ya itu yang jelas kakak kelas kita sudah bisa melakukan Iya, itu, aku harus bisa. Iya. Itu yang kami usaha untuk ditanamkan kepada jiwa masing-masing peserta didik kami. Iya. Guru pun lebih semangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Lebih percaya diri ya. PD hasil iya. dari didikan mereka ternyata bisa di ajang nasional juara 1 lagi. Iya, SMK di Provinsi Jambi ya, tingkat nasional, luar biasa sekali ini. Bilqis, cita-cita kamu berikutnya ini seperti apa? Mungkin kamu ikut ajang internasional atau buka usaha, buka salon sendiri, klinik sendiri gitu, seperti apa? Inginnya sih kedepannya berkuliah dulu. Kuliah dulu, ya. Kalau ada kesempatan ikut ajang internasional. Iya. Kalau ada kesempatan ingin buka salon sendiri. Buka salon sendiri ya. Iya. Baik-baik. Kuliah jurusan apa inginnya? Inginnya sih ngambil kecantikan juga. Kecantikan lagi, berarti meneruskan ya. Iya. Bakatnya sudah ada, prestasinya sudah ada, ilmunya udah dapat juga di SMK 4. Sayang ya Bu ya kalau tidak meneruskan di jurusan itu ya Bu ya. Modalnya sudah ada. Modalnya sudah Tinggal ada. memoles, menambah. Iya, baik-baik. Ibu, ini SMK 4 ini kan ada program khusus untuk mengembangkan potensi siswa di bidang kecantikan ya Bu ya. Iya. Kira-kira ada program khusus nggak, kira-kira apa lagi yang ingin Bu kembangkan Bu? Sekarang yang sedang berjalan itu kita kerjasama dengan L'Oreal, bagian rambut, Iya. pewarnaan dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa L'Oreal itu kan adalah perusahaan internasional. Iya, benar-benar. Dan sekarang lagi berjalan program itu dari 2024 di 2025 ini yang kita jalankan, mudah-mudahan nanti di 2026 sehingga keterampilan anak-anak kita itu tidak kaleng-kaleng. Iya. Keterampilan mereka memang tingkat internasional. Karena sudah menjalankan dikat-dikat yang diberikan oleh L'Oreal itu, mereka mendapat sertifikat internasional. Oh, seperti itu. Luar biasa. Berarti ada MOU dengan L'Oreal ya Bu ya? Ya, itu jadi kami usahakan masing-masing jurusan tuh, misalnya kalau yang kemarin busana itu kita ada didatangi oleh desainer terkenal. Siapa Bu? Dian Budiharjo. Oh iya, disponsori baik. oleh Bank Indonesia. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin. Cuma cita-cita saya yang belum terwujud itu pengen mendatangkan chef yang terkenal. Chef terkenal. Di SMK Negeri 4 Kota Jambi. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa terwujud. Amin. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Baik, Bilqis. Menurut Bilqis ini seberapa penting sih ini dukungan guru, pembimbing, dan pihak sekolah dalam membimbing Bilqis menjadi juara? Ya pasti sih penting banget. Ya. Juga
berterima kasih sih pada semuanya yang sudah mendukung Bilqis, support Bilqis. Dan terima kasih banyak ya. Iya, baik. Pesan Bilqis buat teman-teman SMK yang lain ini, mungkin bukan hanya SMK 4, mungkin SMK lain di bidang masing-masing yang sedang berjuang, ini pesannya seperti apa Bilqis? Buat teman-teman, jangan putus asa, tetap rendah hati, jangan pantang menyerah. Kalian pasti bisa, tetap semangat dan berusaha. Ibu, kira-kira ada pesan Bu terkait dengan prestasi Bilqis ini, mungkin bisa menginspirasi dari guru-guru dan sekolah yang lain, kepala sekolah yang lain di SMK ini, supaya semangat juangnya tetap menyala, ini seperti apa Bu? Sangat menginspirasi ya. Bilqis ini yang dari kelas dia tiap hari ngotak-ngatik masalah kecantikan, dan saya memang menyaksikan sendiri beliau ini tuh terampil. Saya lihat kayak mana dia menggunakan alat, bagaimana dia melakukan sesuatu, karena saya sering ngintip mereka itu kalau praktek kan, kadang tengah hari atau sore, dia tidak kenal lelah. Jadi saya memberikan semangat lah kepada siswa-siswa yang lain ataupun sekolah yang lain, kita tetap berjuang, lakukan yang terbaik. Insya Allah apapun yang kita perjuangkan akan ada hasilnya, karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha yang kita lakukan. Iya, baik. Bilqis, ini ada tips nggak kira-kira ingin disampaikan kepada sahabat Disdik ini supaya kamu tetap percaya diri saat lomba gitu? Apa sih tipsnya, ada nggak? Fokus aja. Iya, fokus aja. Percaya diri itu paling penting, dan berusaha maksimal mungkin. Iya. Pasti ada jalannya. Kalau kita latihan itu mungkin pede aja ya Bu ya. Iya. Kita merasa sudah mahir gitu ya. Ibu, ini ada persiapan kira-kira untuk tahun depan, ini lomba tahun depan di bidang-bidang lain gitu, cabang lomba lain? Sesaat sudah diumumkan Bilqis juara 1, saya cari gurunya. Ada nggak bibit? Itu pertanyaan saya pertama. Ada Bu bibit, ayo kita latih. Mudah-mudahan nanti kan kadang kita nggak tahu ya mata lomba tiap tahun itu apakah muncul atau tidak. Tapi kalau seandainya tidak muncul di tahun 2026 nanti, di 2027 harus kita siapkan. Karena kita sudah pernah meraih juara yang terbaik. Jadi memang harus kita siapkan maksimal. Iya. Untuk LKS ini apa cabang lombanya itu ada berapa sih Bu? Kalau tahun ini gitu? Tahun ini sekitar 35. Wah, banyak ya. SMK 4 kemarin kirimkan 3. Nah, di samping Bilqis ada busana, dan ada perhotelan. Semoga nanti cabang lain itu bisa berprestasi juga ya Bu ya. Sebelumnya kita kan biasanya di ini Pesti Bakery. Apa tuh Bu? Kue bakery ya. Ternyata tidak ada di tahun ini, makanya kami berkurang. Gitu. Baik. Berarti setiap tahun itu berubah ya Bu ya? Cabang lombanya. Mereka merujuk ke ini event internasional. Oh gitu, baik. Ibu, ini terakhir untuk close statement kita Bu, kira-kira satu kalimat lah ya menggambarkan makna kemenangan ini bagi SMK 4 ini apa Bu? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dari Bilqis ada? Tetap semangat, raih prestasimu, dan capailah cita-citamu. Baik, luar biasa itu sahabat Disdik, kata-kata semangat ya yang telah disampaikan oleh Ibu Asmiati, kepala sekolah dari SMK 4 Kota Jambi, dan juga dari Bilqis ini. Bilqis ini semoga kamu sukses ya. Amin. Magangnya lulus dengan nilai terbaik. Amin. Gitu ya. Terima kasih Ibu dan juga Bilqis yang telah berbagi inspirasi di sini. Semoga ini menjadi motivasi bagi sahabat Disdik, tetap bersemangat ya, terus bersemangat. Dan kepala sekolahnya juga nih luar biasa sekali ini, all out banget ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu, selamat bertugas kembali, dan Bilqis selamat magang kembali gitu ya. Dan sahabat Disdik, itulah podcast sahabat Disdik kita dengan narasumber hebat kita. Terima kasih ya sahabat Disdik telah menonton podcast sahabat Disdik. Jangan lupa ya nanti di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Diani Hefi Daniza dan juga seluruh tim BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.